Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang akan dibahas, yaitu wawancara, dokumentasi, dan triangulasi serta Miles and Haberman. Nah, jadi wawancara di sini sendiri itu di mana kita bertatap muka langsung dengan si konseli untuk memperoleh informasi atau tujuan tertentu. Nah, jadi wawancara itu sangat tidak disarankan dilakukan secara virtual. Nah, apalagi melalui media room chat, video call juga tidak disarankan. Karena apa? Karena ketika kita tidak bertemu langsung, kita tidak bisa melihat postur, gestur, makna tersirat dan tersurat dari si konseli sendiri. Nah, jadi sangat disarankan kita di sini bertatap muka, bertemu. Nah, di situ nanti tujuannya kita untuk mendapatkan informasi tertentu dan mendapatkan untuk melakukan tujuan tertentu juga. Nah, gitu. Nah, di wawancara ini sendiri itu kita nanti berkomunikasi dengan si konseli itu dengan sifat timbal balik. Jadi kita merespon, si konseli merespon untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, di wawancara sendiri ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu ada wawancara secara mendalam dan wawancara secara terarah. Dimulai dari wawancara mendalam. Nah, di wawancara mendalam ini, semua tema atau semua topik bahasan atau semua yang ingin kita ketahui dari si klien bisa kita lakukan. Bisa kita pertanyakan untuk si konseli itu sendiri. Nah, terus kemudian setelah kita tanyakan semua pertanyaan yang ingin kita sampaikan, maka di situ nanti akan muncullah yang namanya inti masalah. Nah, dari inti masalah itu sendiri nanti akan dilanjutkan dengan wawancara terarah. Di wawancara terarah itu kita hanya membahas satu fokus, yaitu satu fokus inti masalah yang kita temukan pada diri si konseli itu. Nah, di situ itu nanti kita lanjutkan wawancara secara terarah untuk sampai mendapatkan data yang benar-benar valid di situ itu nanti. Nah, setelah si wawancara, kemudian selanjutnya ada dokumentasi. Nah, di dokumentasi ini kita menggali data si konseli dengan cara historis. Itu bisa melalui foto, bisa melalui clipping-clipping yang dia kumpulkan, bisa melalui jurnal-jurnal yang dia kumpulkan, melalui biografi yang dia yang dia miliki, kayak gitu. Nah, kenapa kok dokumentasi ini diperlukan? Ya, iya, karena ini sangat mendukung gitu. Jadi, bisa saja kita menggali sebuah informasi berdasarkan foto-foto yang dia simpan. Nah, biasanya foto-foto yang dia simpan itu bisa jadi makna tersirat tersendiri bagi si klien, dan akhirnya kita memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang masalah si klien, dan akhirnya kita menemukan satu titik di mana ternyata sebelumnya kita menyimpulkan bahwa si klien mengalami A, ternyata setelah kita menemukan foto itu, kesimpulan kita yang sebelumnya itu tidak berlaku gitu. Karena terbantahkan oleh foto itu, akhirnya muncullah permasalahan atau inti masalah yang baru. Kemudian setelah dokumentasi, maka yang ketiga ada triangulasi. Nah, triangulasi di sini itu dimana kita membandingkan, kemudian memeriksa kembali data-data yang kita miliki untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, kayak gitu. Nah, di sini kita itu mengutamakan validitas untuk triangulasi itu. Nah, triangulasi itu sendiri dibagi menjadi 5, yaitu ada triangulasi sumber data, triangulasi teori, triangulasi waktu, triangulasi metode, dan antar penelitian. Nah, jadi kalau yang sumber data itu di sini kita mengumpulkan dari beberapa sumber data untuk kita bandingkan. Nah, untuk kita bandingkan mana sih teori yang relevan dengan kesimpulan yang kita miliki. Nah, tujuannya di sini agar tidak menjadi bias. Kadang kita itu baru menjadi peneliti sok-sokan. Maksudnya kita benar-benar yakin nih kalau ternyata punya kita ini benar.
tanpa kita memeriksi teori yang relevan. Ternyata bisa jadi itu punya kita yang melenceng jauh. Nah, di situ tujuannya biar tidak terjadi bias. Kemudian ada pemahaman yang secara mendalam tentang hasil temuan kita itu tadi itu udah benar-benar atau masih salah. Kemudian yang kedua itu ada triangulasi waktu. Nah, triangulasi waktu itu sendiri di sini itu kita mengumpulkan data-data berdasarkan waktu yang berbeda. Bisa jadi kita 1 bulan yang lalu mengumpulkan data bunyinya seperti ini. Ternyata setelah 3 hari di bulan ini 3 hari selama perjalanan ini ada data yang berbeda kayak gitu. Nah, itu perlu ditriangulasikan nanti tujuannya untuk bisa kita ketahui data secara mendalamnya itu tadi. Kemudian yang ketiga ada metode. Nah, di metode ini kita menggabungkan beberapa metode kual. Contoh seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Di sini kita menggunakan semua metode yang ada untuk mendapatkan satu data yang mendalam. Nah, di sini untuk memperkuat gambaran kita mengetahui informasi tersebut. Jadi bisa jadi kita di wawancara mendapatkan A, bisa jadi kita di dokumentasi mendapatkan B, dan di observasi mendapatkan C. Ini kan suatu yang tidak nyambung. Tapi ketika kita tarik sebuah kesimpulan dengan mencari teori yang relevan, kemudian kita membandingkan data sebelumnya, nah terus kita gabungkan data yang kita miliki A sampai C itu tadi, maka akan ketemu satu titik yang kita akan reduksi itu nanti. Kemudian kita ketemu satu titik masalah yang dinamakan inti masalah atau masalah yang pemahaman kita tentang masalah si klien itu secara mendalam untuk ditarik apa teknik yang akan kita gunakan nanti. Kemudian yang antar peneliti. Ini antar peneliti juga penting. Kenapa? Di sini kita tidak boleh merasa bahwa penelitian kita itu yang paling benar, bahwa kita itu yang paling bisa. Karena ketika kita semakin banyak memiliki perspektif, semakin banyak kita memiliki kepala dengan cara pandang yang berbeda, maka di situ nanti akan memunculkan semakin banyak informasi yang berbeda. Nah, keuntungannya ketika kita memiliki informasi yang berbeda, maka di situ akan muncul nantinya informasi yang semakin mendalam. Ya, kita tinggal tarik benang merahnya itu aja atau menarik kesimpulannya. Nah, jadi kombinasi triangulasi ini juga bisa langsung dilakukan di lapangan. Jadi nggak harus satu-satu kayak gitu. Nah, terus dari wawancara, dokumentasi, dan triangulasi itu semuanya dilakukan bisa berhubungan dengan teknik yang namanya Mills and Haberman. Nah, teknik Mills and Haberman ini hanya ada di kualitatif, dan di situ nanti tujuannya itu mendapatkan data sampai jenuh. Jadi jenuh di situ benar-benar data itu bisa sudah tidak bisa berkembang lagi kayak gitu. Nah, kemudian di Mills and Haberman itu yang pertama tentunya ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu tadi bisa dilakukan melalui wawancara, bisa melalui dokumentasi atau triangulasi itu tadi sendiri, atau semuanya tiga ini dilakukan secara bersamaan. Nah, kemudian di situ ada reduksi data. Setelah kita mengambil pengumpulan data, maka yang selanjutnya itu adalah reduksi data, di mana kita punya beribu-ribu data, maka yang kita tarik hanya beberapa data untuk menemukan sebuah inti masalah. Setelah kita mereduksinya, mengkelompokkannya, dan kemudian di situ nanti kita akan mendisplaykannya atau menampilkan data yang sesuai dengan proses pengumpulan data itu tadi dan yang sesuai dengan tujuan pengumpulan data itu tadi. Setelah di display, maka yang terakhir adalah di conclusion atau disimpulkan. Nah, kemudian kesimpulannya itu mungkin dari data yang kita ambil, ternyata si klien ini mengalami bla bla bla, kemudian teknik yang kita gunakan ini karena yang diserang adalah bagian rasionalnya atau bagian apanya atau bagaimananya kayak gitu. Kemudian teknik Mills and Haberman ini juga mengutamakan validitas. Nah, jadi di teknik Mills and Haberman ini sangat diperlukan yang namanya significant other. Di situ nanti di significant other itu kita nanti bisa menemukan fakta-fakta yang lebih valid lagi.
Nah, di Miles and Haberman ini dia itu untuk bisa menarik sebuah inti masalah itu, maka di sini kita mengambil faktor atau sub-sub yang paling sering muncul atau faktor yang paling banyak pendukungnya. Contohnya dia malasnya itu karena apa? Namanya dikarenakan faktor A, B, C, dan ternyata di faktor A itu yang paling banyak. Maka di situ itu nanti yang akan dikalikan dengan presensi dari pembagian dari pembagian 100% dibagi dengan jumlah signifikan ordernya itu sendiri. Kayak gitu. Itu nanti akan menjadikan data seberapa validnya sih conclusion atau penarikan sebuah kesimpulan yang kita berikan itu udah valid atau belum, kayak gitu. Di Miles and Haberman ini sangat membantu kita karena di sini kita bisa mengetahui, simpulkan itu benar-benar valid atau enggak dengan rumusnya itu 100% dibagi signifikan ordernya itu yang akan nantinya dikalikan dengan kode-kode atau kode-kode kayak sifat yang paling banyak pendukungnya, kayak gitu. Jadi intinya di Miles and Haberman itu, satu, kita menemukan data yang jenuh dan di situ nanti ketemu inti masalahnya itu. Kemudian jadi di Miles and Haberman itu pengumpulan datanya bisa melalui observasi, wawancara, atau triangulasi itu sendiri. Nah, seperti itu. Dan dokumentasi jangan lupa. Sekian video yang dapat saya buat.